Sinema elektronik atau sinetron menjadi tontonan wajib masyarakat Indonesia sejak dari dulu hingga sekarang. Bahkan sebelum akses internet begitu mudah seperti sekarang, sinetron menjadi tontonan wajib penonton televisi. Di era milenium atau awal tahun 2000-an, bisa dibilang merupakan masa keemasan sinetron di Indonesia. Pada saat itu, sinetron mengalami perkembangan pesat. Dengan tema yang beragam, sinetron turut menemani penontonnya dengan sejumlah judul yang memorable. Mulai dari yang bertemakan percintaan remaja, superhero, hingga drama keluarga. Nah, untuk mengingat kembali sinetron-sinetron yang hits di awal tahun 2000-an, berikut kami bahas 13 judul sinetron yang hits di awal tahun 2000-an. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Senandung masa puber. Sinetron hits di awal tahun 2000-an yang pertama adalah Senandung Masa Puber. Sinetron ini pernah menjadi sinetron yang memiliki banyak penggemar pada masanya. Senandung Masa Puber memiliki jalan cerita soal kisah cinta remaja, persahabatan hingga konflik keluarga yang membuat sinetron ini begitu populer di kalangan remaja. Sinetron ini dibintangi banyak sekali aktor terkenal yang masih aktif hingga kini dan pada saat itu masih menjadi pendatang baru. Sebut saja Raffi Ahmad, Arifin Putra, Irwansyah, Hengky Kurniawan, Bunga Citra Lestari, Zaskia Adiameka, Laudia Cynthia Bella hingga Lala Carmela. Cinta SMU. Sinetron Cinta SMU sempat hits pada tahun 2002 hingga 2003. Sinetron yang tayang perdana pada bulan Maret 2002 ini berhasil mencapai 2 musim penayangannya. Cinta SMU berkisah tentang kisah asmara remaja SMU serta konflik-konflik dalam keluarga. Sinetron yang tayang di Indosiar ini berhasil melambungkan nama artis cantik Nabila Syakib di industri hiburan tanah air. Bahkan, tak sedikit pula para selebriti yang bermain dalam Cinta SMU ini semakin dikenal luas oleh publik dan banyak bermain dalam sinetron atau film lainnya seperti Zaskia Adiameka, Asmirandah, sampai Jessica Mila yang saat itu masih anak-anak. Bidadari. Anak-anak generasi 90-an pasti tidak asing lagi dengan sinetron yang satu ini. Sinetron keluarga Bidadari memang sangat booming di tanah air pada tahun 2000 hingga 2005. Sinetron yang dibuat dalam 3 season ini turut melambungkan nama pemainnya seperti Marshanda, Gracia Indri, hingga Cecep Reza yang menjadi tokoh antagonis. Sinetron ini bercerita tentang Lala yang diperankan oleh Marshanda yang sering dijahili oleh ibu tiri dan kakak tirinya Bom Bom. Sampai suatu saat Lala bertemu dengan seorang ibu peri yang diperankan oleh Ayu Azhari yang kemudian diganti oleh Marini Zumarnis. Sosok ibu peri inilah yang membantu Lala setiap kali diganggu oleh ibu tirinya dan Bom Bom. Kecil-kecil jadi manten. Sinetron Kecil-kecil jadi manten adalah sinetron hits bergenre komedi yang tayang perdana pada tahun 2002 di RCTI. Sinetron ini menceritakan tentang hubungan asmara antara Rohaye yang diperankan oleh Sukma Ayu, wanita tomboy yang hobi sepak bola, dan Ongki yang diperankan oleh Farid Syah Zikri, pria lugu yang lebih banyak mengalah. Punya cerita yang unik, maka tidak heran kalau Kecil-kecil jadi manten menjadi salah satu sinetron populer saat itu. Sinetron ini juga dibintangi oleh Syahrul Gunawan, Nova Soraya, dan Cut Keke. Bawang merah bawang putih. Pecinta sinetron pasti tahu dengan sinetron yang satu ini. Sinetron yang tayang perdana pada 2004 ini menjadi salah satu sinetron hits pada masanya. Apalagi sinetron ini juga dibintangi oleh artis-artis ternama yang sukses mencuri perhatian publik. Bahkan, beberapa nama artis ini semakin dikenal luas oleh masyarakat setelah bermain di Bawang Merah Bawang Putih, terutama Nia Ramadhani dan Revalina S. Temat. Sinetron yang mengisahkan mengenai cerita anak remaja dan keluarga ini kerap jadi sorotan. Akting Nia Ramadhani yang berperan sebagai Bawang Merah sukses membuat penontonnya kesal. Tak sedikit pula yang menjadi iba dengan karakter Bawang Putih yang selalu tertindas yang diperankan oleh Revalina S. Temat. Dia. Setelah sukses berperan dalam sinetron Tersanjung yang tayang tahun 90-an, Ari Wibowo dan Lulu Tobing kembali dipasangkan dalam sinetron Dia. Meski tak sesukses Tersanjung, sinetron Dia cukup populer di awal tahun 2000-an. Chemistry Ari dan Lulu berhasil membuat pencinta sinetron baper. Sinetron yang tayang di Indosiar ini menceritakan tentang Nadia yang dihadapkan pilihan berat antara dua pria yang sama-sama mencintainya. Kedua pria tersebut adalah Isma yang diperankan oleh Teuku Ryan, teman kuliah Nadia, dan Ivan yang diperankan oleh Ari Wibowo yang merupakan teman Nadia sejak masa kecil.
Angling Dharma. Kalau ditanya sinetron kolosal paling hits di awal tahun 2000-an, jawabannya sudah pasti Angling Dharma. Sinetron produksi Genta Buana Pitaloka ini mengisahkan tentang Prabu Angling Dharma yang memimpin kerajaan Malawapati. Drama kolosal yang tayang perdana pada tahun 2000 ini menyuguhkan aksi heroik para pendekar masa lalu dengan kesaktiannya, serta contoh kebajikan yang dilakukan oleh para karakter saat memerangi kejahatan. Sinetron yang dibintangi oleh Anto Wijaya, Rama Azhari, serta Coki Andriano ini juga pernah meraih penghargaan sebagai drama seri laga terfavorit di Panasonic Awards tahun 2002 dan sinetron laga terpuji di Festival Film Bandung tahun 2004. ABG. Pada awal 2000-an, memang banyak sekali sinetron yang mengangkat tema remaja, seperti sinetron yang berjudul ABG, atau singkatan dari Akibat Banyak Gaul. Sinetron yang tayang perdana pada 4 Juli 2002 ini sangat populer pada masanya. Saking populernya, sinetron ABG ini sampai dibuat 4 musim. Sinetron ini secara garis besar menceritakan kisah pergaulan di kalangan anak remaja SMA, termasuk di dalamnya kisah asmara masa SMA yang mereka alami. Salah satu hal yang menarik dari sinetron ini adalah banyak diperankan oleh seleb-seleb cantik dan tampan. Para pemeran sinetron ABG diantaranya Hengki Kurniawan, Mas Ayu Anastasia, Jonathan Frizzy, Ratu Felicia, Bunga Citra Lestari, Dimas Seto, serta Tommy Kurniawan. Tak hanya itu, sinetron ini juga berhasil mempopulerkan lagu Bayang Semu dari grup band Ungu yang menjadi soundtrack sinetron ini. Inikah Rasanya? Berbeda dengan sinetron remaja lain yang mengangkat tema kehidupan remaja SMA, sinetron Inikah Rasanya menampilkan kehidupan remaja para siswa SMP. Sinetron produksi Rapi Film ini mengisahkan tentang persahabatan, cinta monyet, sampai pengalaman-pengalaman konyol di sekolah dan di luar sekolah yang dialami remaja yang baru beranjak gede. Sinetron ini sangat populer dan berhasil melambungkan nama-nama pemainnya seperti Alisa Subandono, Nadia Vega, Gilbert Masiano, hingga Rifki Balwell. Siapa Takut Jatuh Cinta? Pada awal 2000-an, serial Taiwan yang berjudul Meteor Garden sangat booming di berbagai negara termasuk Indonesia. Demam Epse terjadi sampai ke pelosok-pelosok. Saking populernya di Indonesia, dibuatlah sinetron yang disebut-sebut sebagai Meteor Garden-nya Indonesia. Judulnya Siapa Takut Jatuh Cinta. Sinetron yang tayang di SCTV ini, kisahnya memang mirip dengan Meteor Garden. Ada satu cewek cantik yang dikelilingi 4 pria ganteng. Meski banyak yang menyebut sinetron ini plagiat, sinetron ini tetap saja booming. Bahkan para penggemarnya sampai menyebut semua pemainnya sebagai FC-nya Indonesia. Mereka adalah Indra L. Bruggman, Roger Danuarta, Steve Emmanuel, dan Jonathan Frizzy. Sedangkan yang berperan sebagai Sancai adalah Leonie Fitria. Wah cantiknya! Siapa yang tidak kenal dengan karakter si Cecep yang diperankan oleh Anjasmara ini? Si Cecep merupakan tokoh utama dalam sinetron Wah Cantiknya. Penampilan Cecep yang ikonik dengan 3 buah rambut yang berdiri tegak di kepalanya ini memang menjadi sorotan. Tak hanya penampilannya saja, tingkah laku dari Cecep yang terlihat seperti anak-anak juga cukup menonjol dan memorable. Sinetron produksi Multivision Plus ini mengisahkan tentang si Cecep, pemuda desa yang miskin dengan keterbelakangan mental, menjalin hubungan asmara dengan Kartika yang diperankan oleh Tamara Blesensky. AADC The Series. Tak dipungkiri, film Ada Apa Dengan Cinta yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo memang sangat populer di era tahun 2000-an. Saking boomingnya, rumah produksi Cinemark sampai membuat versi sinetronnya yang juga tak kalah hits dari filmnya. Para pemain AADC versi sinetron dipilih melalui sebuah audisi yang disebut AADC 10 Bintang. Dari audisi tersebut, terpilihlah Ririn Dwi Ariyanti berperan sebagai Cinta, Revaldo sebagai Rangga, Syarmi Amanda sebagai Alia, Olivia Zalianti sebagai Carmen, Estika sebagai Maura, Nadia Safira sebagai Mili, serta Dwi Andika yang berperan sebagai Mamet. AADC versi sinetron ini merupakan kelanjutan kisah dari AADC versi film, di mana Cinta yang bertemu Rangga kembali setelah Rangga pulang dari Amerika. Pernikahan dini. Kalau ditanya sinetron apa yang paling hits di awal tahun 2000-an, jawabannya sudah pasti Pernikahan Dini.
mengangkat tema yang cukup kontroversial. Pernikahan dini mampu menarik perhatian banyak pemirsa. Sinetron yang tayang di RCTI ini mengisahkan tentang seorang gadis yang masih SMP bernama Dini yang diperankan oleh Agnes Monica yang harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hamil di luar nikah di usianya yang masih sangat dini. Ia pun harus mengalami pernikahan dini dengan pria yang masih duduk di bangku SMA bernama Gunawan. Gunawan merupakan kekasih Dini sekaligus ayah dari anak yang dikandungnya. Sinetron ini banyak menampilkan konflik-konflik rumah tangga yang dialami Dini dan Gunawan yang tentunya sukses membuat penonton baper. Pernikahan dini begitu populer, rating sinetron ini selalu nomor 1 dan berhasil meraih banyak penghargaan baik untuk sinetronnya maupun bagi para pemainnya. Berkat sinetron ini juga, Agnes Monica menjadi artis paling hits di deretan artis-artis sinetron pada masa itu. Selain itu, soundtrack sinetron ini yang berjudul Pernikahan Dini dan Seputih Hati turut sukses dan banyak diputar di radio-radio tanah air.